Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 30 Mei 2023, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga yang kiranya akan terus selalu memberkati saudara-saudara. Karena itu mari kita memulaikan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk hari baik yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh menikmati kehidupan ini, nafas kehidupan boleh kami nikmati, kekuatan, kesehatan, umur panjang, beraktivitas, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kami hendak mendasari, mengisi kehidupan ini dengan lagi belajar kebenaran firman Tuhan, sebab selalu kami memahami bahwa firman-Mu pelita hidup kami. Maka kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini, dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Firman-Nya seperti ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, itulah firman yang kita baca di saat ini. Kita merenungkannya dengan topik, dengan judul, Hiduplah Dituntun oleh Roh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya yang berjumlah 120 orang itu berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda. Sungguh ajaib. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dari masing-masing orang yang berkumpul waktu itu. Mereka berkumpul untuk menyaksikan dan merasakan keajaiban Tuhan Allah. Orang-orang banyak yang menyaksikan itu bingung dan sulit mempercayai apa yang terjadi, sebab hal itu di luar nalar, tidak masuk akal, tetapi nyata. Begitulah hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia pasti mampu melakukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti para murid yang dipenuhi Roh Kudus, demikian pun jika kita hidup dipenuhi Roh Kudus dan terus berkarya dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, maka sesuatu yang luar biasa dapat terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus, karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tandanya ialah akan terus menjaga kekudusan hidup sesuai firman-Nya. Karunia Roh Kudus telah kita terima sejak dibaptis, seperti kata Rasul Petrus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan Rasul Paulus juga menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Kudus telah ada dalam hidup kita. Sebab itu, jagalah kekudusan hidup dan lakukanlah kehendak-Nya. Dengan demikian, akan semakin banyak orang menerima dan percaya pada Yesus Kristus dengan meneladani cara hidup kita yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur atas tuntunan roh-Mu kami diperkenankan ada dalam persekutuan lewat renungan harian keluarga ini. Kami diberikan pencerahan dan pemahaman kembali untuk supaya menjaga kekudusan hidup, supaya Roh Kudus menuntun perjalanan kehidupan kami. Sebab bagaimana Roh Kudus menuntun hidup kami jika kami hidup tidak dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kalau hidup kami tidak kudus. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami terus menjaga hidup ini berkenan kepadamu, menjauhkan diri dari segala praktik kehidupan yang mencemarkan kehidupan. Dosa kami jauhi. Kami hidup dalam kebenaran siapapun kami, dalam pelayanan sebagai orang percaya, dalam kepemerintahan, dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan bisnis, dan lain sebagainya. Kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Bapa di sorga, berkatilah jemaat Maranatha Paslatan, semua dalam berbagai keadaan, tugas, tanggung jawab, profesi masing-masing, diberkati. Engkau juga menolong, menyertai hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, diberkati. Komisi-komisi kerja, Engkau berkati senantiasa. Perangkat pelayanan diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, dituntun dan disertai bangsa, dan negara kami pun diberkati oleh Tuhan. Kami hendak melaksanakan tugas tanggung jawab hari ini, biar kami ada terus dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, membaca firman. Shalom.